Salam sejahtera bagi seluruh anggota Gereja Kibait Jemaat Manado, bahkan juga bagi jemaat Tuhan yang berada di tempat yang lain, yang berkesempatan mengikuti ibadah lewat panduan liturgi Gereja Kibait Jemaat Manado yang telah kami kemas lewat video ini. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah minggu pada hari ini. Walaupun secara berjemaat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah, namun percayalah bahwa melalui media ini kita dapat dipersekutukan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami berharap kepada jemaat Tuhan, secara khusus kepada anggota persekutuan Gereja Kibait Jemaat Manado, untuk dapat mengikuti panduan ibadah melalui video ini dengan tertib. Kiranya Roh Kudus dapat menuntun dan menyertai kita sekalian dalam melaksanakan ibadah pada hari ini. Selamat melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita menyanyikan pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan katakan, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disilakan untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau tiada bandingnya.
Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di kau Tuhan, tiada bandingnya. Habiskan ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati kita sekalian dalam ibadah pada hari ini. Amin. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibaik, kita kembali memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kemenangan iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus, dosaku terhapus.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman gereja Kibaik. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, mari kita satukan hati untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, sekaligus memohon berkat pertolongannya melalui doa syafaat yang akan kita panjatkan kepadanya hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta alam semesta ini, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Engkaulah Allah yang berkuasa di atas alam ini, karena Engkaulah pemilik dari semua yang ada, baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Sebab itu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dipersembahkan di hadapan hadirat-Mu, karena Engkaulah Allah yang patut menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu hari ini, karena Engkau telah menuntun kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami, Engkau telah memberkati kami, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, dalam berjemaat, dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun Tuhan begitu banyak tantangan,
persoalan yang harus kami lalui. Tetapi oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan melaluinya dengan baik. Secara khusus kami diperhadapkan dengan tantangan di mana kami sedang menghadapi virus corona. Secara manusia kami melihat bahwa tantangan ini begitu berat. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk menghadapi virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menyertai kami. Dan juga Tuhan akan memberikan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang kuat untuk dapat melawan virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah iman kami dalam menghadapi wabah ini, agar kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak cemas, dan kami tidak takut. Karena kami tahu bahwa virus ini muncul atas seizin Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semua dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bukalah mata iman kami untuk melihat rencana Tuhan dengan munculnya wabah ini. Baik rencana Tuhan bagi pribadi kami, rencana Tuhan bagi keluarga kami, rencana Tuhan bagi gereja-Mu, rencana Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terlebih rencana Tuhan bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah kami berdoa ketika ada umat-Mu, ketika ada hamba-hamba-Mu, ketika ada warga masyarakat yang sedang terinfeksi dengan wabah virus corona, kami mohon tolonglah mereka ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu, dan ampunilah ya Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka yang terpapar dengan wabah ini akibat dari ketidakbijaksanaan mereka, serta akibat dari pengabaian mereka atas anjuran pemerintah. Dan kami berdoa untuk para medis, berikanlah hikmat bagi mereka untuk memberikan penanganan yang terbaik bagi mereka yang sedang terinfeksi dengan COVID-19. Juga kami berdoa, Tuhan lindungi mereka dan lindungi keluarga. Tuhan berkati pengabdian mereka sebagai garda terdepan, mempertaruhkan nyawa untuk melawan wabah ini. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh umat penggembalaan kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon, lindungilah kehidupan mereka, lindungilah keluarga mereka. Dan kami mohon, cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah setiap cita-cita dan harapan mereka ke depan. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya dalam menghadapi wabah virus, kami semua umat-Mu tetap dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa, sekiranya ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun bentuk penyakit mereka, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati, akan menjamah, menyembuhkan setiap umat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh hari ini. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, Bapak Pendeta Matius Manondo, Oma Suli, ya Tuhan, kuatkanlah iman mereka, taruh pengharapan dan sukacita dalam hidup mereka, dan cukupkan segala yang mereka butuhkan dalam menjalani masa tua. Juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga pemerintah yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota, termasuk pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan juga pemerintah yang ada di Kota Manado, serta pemerintah di setiap kota dan kabupaten di mana setiap jemaat Tuhan berada. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di negeri kami. Serta ya Tuhan, berikanlah hikmat dalam menangani penyebaran virus corona, sehingga melalui upaya yang mereka lakukan, yang tentunya didukung oleh seluruh warga masyarakat, maka penyebaran virus ini akan berhenti, bahkan akan berlalu dari negeri kami dan berlalu
dari muka bumi ini. Ya Tuhan, lindungi TNI Polri, berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan, mengayomi dan melindungi bangsa dan negara kami dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ya Tuhan, hari ini kami sedang beribadah kepadamu. Kami mohon berkatilah kami dalam melaksanakan ibadah hari ini di kediaman kami masing-masing. Walaupun kami hanya dituntun lewat panduan liturgi melalui video yang telah dikemas lewat mimbar penggembalaan Gereja Kibait Jemaat Manado. Namun kami percaya bahwa dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, serta sarana dan prasarana apapun yang kami pakai dalam mendukung kami beribadah kepadamu, kami yakin dan percaya diberkati oleh Tuhan. Karena itu berkatilah media ini untuk menjadi sarana menuntun kami beribadah kepada Tuhan dengan baik, sehingga ibadah kami hari ini membawa berkat untuk kami dan juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakanlah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Agustinus Ginting, Bendahara Sinode Gereja Kibait. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam program Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait tentang pemberitaan firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan.
pada saat ini. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita yang serba terbatas di dalam bertemu dengan keluarga, terbatas dengan bertemu dengan teman sesama kerja atau teman kerja kita, terbatas di dalam bertemu dengan sesama anggota jemaat, bahkan terbatas kita di dalam saling mengunjungi satu dengan yang lain. Utamanya terbatas di dalam kita dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pendeta kita. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ada satu virus yang sangat menakutkan, yaitu COVID-19. Bahkan di beberapa daerah seperti DKI dan sekitarnya, bahkan Makassar oleh pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Tetapi satu hal yang pasti, saudaraku, bahwa dengan firman Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Untuk kita belajar, untuk kita merenungkan, untuk kita mendiskusikan tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan yang saya telah pilih dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan untuk Pendamaian. Firman Tuhan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sedemikian jauh adalah pembacaan kita kali ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 April 2020, kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu hari kemenangan karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan telah menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, atas kebangkitannya. Untuk itu, dari pembacaan kita tadi, saya mengangkat satu tema, yaitu diselamatkan untuk hidup di dalam Dia. Diselamatkan untuk hidup di dalam Dia, atau hidup di dalam Kristus. Pengertian umum tentang diselamatkan artinya diluputkan dari kesukaran, atau diluputkan dari kesulitan, atau diluputkan dari mara bahaya. Karena diawali dengan kata di, berarti ada yang menyelamatkan. Namun saudaraku, yang kita akan bahas sehubungan dengan pembacaan kita tadi, yaitu diselamatkan atau keselamatan dari Tuhan kita. Diselamatkan atau keselamatan dari Tuhan kita. Saya ingin mengutip satu kutipan soteriologi dari Kamus Browning yang mengatakan, ajaran mengenai keselamatan yang dasarnya pada perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa orang Israel diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Dalam pengalaman Kristen ada kebutuhan untuk dilepaskan dari perbudakan dosa dan kematian. Gambar-gambar dan harapan-harapan perjanjian lama diangkat dan diinterpretasikan kembali oleh orang Kristen, termasuk bahasa korban dalam perjanjian lama. Rasul Paulus dalam suratnya ke Roma, di dalam Roma pasal 3 ayat 25, menegaskan bahwa Allah menjadikan Kristus sebagai korban penebusan oleh darahnya. Pengertian lain dari keselamatan adalah mengikuti kasih dan anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam dunia atau hidup di dalam Dia atau di dalam Kristus, kita harus memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus, kita melihat 3 bagian dalam pembacaan kita tadi. Bagian yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Saudara, menghadapi kehidupan kita saat sekarang ini, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka akan muncul sifat egoisme kita. Kita akan mementingkan diri kita sendiri. Entah karena masalah apa yang kita harus makan, apa yang harus kita pakai, atau yang lagi sangat dibutuhkan orang sekarang ini, yaitu masker dan alat-alat pelindung kesehatan lainnya.
yang mungkin kita hanya berorientasi kepada diri kita sendiri dan keluarga kita, dan kita tidak mau peduli lagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Disinilah saudaraku dituntut bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita menghadapi suatu masalah, tatkala kita menghadapi suatu kesulitan, adakah kita dalam hati kita masih diberikan kesempatan untuk mau berbagi? Kita melihat di mana-mana kehidupan semakin susah. Di Jakarta, kalau kita menonton televisi, sudah banyak orang yang susah untuk makan. Tetapi tidak sedikit orang yang peduli dengan orang-orang itu. Bahkan ada satu program yang dicanangkan yang merupakan perintah dari Kapolri untuk membuat satu dapur umum. Ini mungkin kita katakan itu adalah instansi. Boleh-boleh saja kita katakan itu adalah instansi. Tetapi mari kita melihat dengan diri kita. Masih adakah hati kita tergerak? Kalau memang masih ada yang bisa kita bagi, mari kita berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Di tengah-tengah kehidupan ini yang sulit, saudaraku, kalau kita hayati firman Tuhan tadi, maka orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan senantiasa melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita diajak untuk tidak mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini juga, saudaraku, secara kebetulan diangkat sebagai satu tema sidang Majelis Sinode Gereja Kibait pada tahun sidang Majelis Sinode yang pada tahun 2020 pada bulan Maret yang lalu. Saudara, marilah kita saling hidup berbagi. Seperti program yang sedang kita canangkan dari Sinode saat ini, yang dikoordinir oleh Klasis dan wilayah serta jemaat-jemaat lokal, untuk kita saling berbagi dengan sesama kita, baik sesama anggota jemaat maupun dengan masyarakat di sekeliling kita, dengan mengadakan bakti sosial berupa pembagian sembako dan masker bagi yang membutuhkan. Yang berikutnya, hidup di dalam Kristus artinya hidup menurut jalan ia ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Roma 5 ayat 21b, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berdiri di atas rel kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Yang berikut, hidup di dalam Kristus artinya memperhatikan kebaikan orang lain. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis.
Itu berarti bahwa di dalam hidup kita ini, kita harus peduli dengan orang lain. Bahkan kita harus bangga kalau orang lain yang ada di sekeliling kita hidupnya lebih baik. Bukan sebaliknya. Ada istilah yang sering kita dengar, SMS. Artinya senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Ini kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa memperhatikan juga kebaikan orang lain. Yang berikutnya, saudara, hidup di dalam Kristus berarti harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak sebaliknya justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa, saudara? Gaya hidup suka menolong orang lain merupakan tanda seseorang memiliki roh Allah di dalam dirinya dan membuat orang lain dapat mengenal Allah lewat perbuatannya itu. Kemudian bagian yang kedua yang akan kita renungkan adalah dalam ayatnya yang ke-18 dalam pembacaan kita tadi. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita dituntut untuk mengemban tugas pelayanan pendamaian. Ini satu tugas yang mulia. Ini satu misi yang mulia. Kenapa? Karena salah satu tugas pelayanan pendamaian yang harus kita pikul adalah amanat agung Yesus Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Di mana masih banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah-tengah masalah yang melanda dunia sekarang ini, di tengah-tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19 saat ini, ada banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, takut untuk mati. Dan kesempatan saat ini untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia sungguh sangat terbuka peluang. Tinggal cara dan metode serta strategi apa yang akan kita lakukan. Yang berikutnya, untuk mengemban tugas pelayanan pendamaian adalah karya penyelamatan Allah adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Artinya Yesus Kristus melakukan apa yang terbaik untuk kita dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Agar pendamaiannya berlaku sepenuhnya dalam kehidupan pribadi kita, maka kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita kerjakan untuk orang lain yang belum mengenal Kristus. Dan bagian yang terakhir yang kita akan renungkan, bagian yang ketiga adalah ayatnya yang ke-20. Jadi kamu ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Hendaknya kita menjadikan diri kita sebagai utusan-utusan Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, tugas kita adalah menjadikan diri kita sebagai surat-surat Kristus yang hidup. Maksudnya ialah, adakah kita sudah melakukan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita dengan baik? Adakah kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya di tempat di mana Tuhan menempatkan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan profesi kita masing-masing? Atau adakah kita sudah menjadi ayah atau ibu yang baik buat anak-anak kita? Sudah menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Atau menjadi saudara yang baik
buat sesama kita, khususnya yang seiman dengan kita? Itu tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Yang kedua, kita harus melibatkan diri di dalam penginjilan. Bahwa sekecil apapun yang kita buat untuk mendukung penginjilan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin kita katakan, saya tidak bisa berkhotbah. Mungkin kita tidak bisa katakan, saya tidak bisa ke tempat-tempat, saya takut untuk membicarakan tentang itu. Atau mungkin kita katakan, saya tidak punya dana untuk mendukung penginjilan. Minimal saudaraku, kita mendukung di dalam doa bagi orang-orang yang giat melakukan penginjilan. Yang berikutnya, kita harus peduli dengan lingkungan di sekeliling kita. Ini juga tugas tanggung jawab kita untuk menjadi surat-surat Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita peduli dengan lingkungan di sekeliling kita. Mari kita melibatkan diri kita di dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan di mana kita berada masing-masing. Tatkala dunia ini sudah aman dari corona, lingkungan kita sudah aman dari corona, sudah bisa kita berbaur dengan masyarakat, sudah bisa kita berkumpul dengan masyarakat. Mari kita tunjukkan loyalitas kita, kita tunjukkan kebersamaan kita untuk peduli dengan lingkungan dan masyarakat di mana kita berada. Dan yang berikutnya adalah kita aktif di dalam mendoakan orang-orang yang dengan setia melayani Tuhan. Kita aktif mendoakan hamba-hamba Tuhan. Kita aktif mendoakan orang-orang yang berupaya untuk menggembalakan jemaat-jemaat. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat di pelosok yang begitu susah. Susah untuk hidup, tetapi dengan semangat mereka melakukan itu. Mari kita dukung dalam doa mereka semua. Dan juga orang-orang yang teraniaya karena Kristus. Pada akhirnya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Bahwa yang pertama adalah kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Dan hendaknya kita menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, kita harus mengemban tugas pelayanan pendamaian dengan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan yang ketiga, menjadikan diri kita sebagai utusan-utusan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bagi setiap pemirsa, bagi setiap yang mendengarkan khotbah ini, dapat dimampukan untuk memahami dan dimampukan untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita membawa korban syukur kita menyanyi kemenangan iman 139, kirim cahayamu. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemenangan iman 139, berkomandang suara dari seberang.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami masuk dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu di kediaman kami masing-masing. Dan di dalam penyembahan kami hari ini, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam hati kami, agar firman-Mu yang kami renungkan hari ini, kami implementasikan, kami laksanakan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, juga kami bersyukur adanya kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana kami telah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Kami telah mengembalikan bagian kecil dari berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan hari ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah cita-cita dan harapan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan kepada jemaat untuk berdiri dan kita menyanyi Sebab Kau Besar. Beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Semesta besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kepada kamu sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, akan memberkati kamu secara sempurna, memberkati kamu dengan berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, akan mencukupkan segala yang kamu butuhkan. Berkat jasmani dan berkat rohani akan terus mengiringi kehidupan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Manado, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat Tuhan yang telah mengikuti panduan liturgi Gereja Kibai Jemaat Manado yang kami kemas lewat video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu berikutnya.